Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang biasa-biasa aja gitu. Ada orang yang mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang kita misalnya gitu. Hal yang sangat lumrah. Semoga Allah SWT selalu menjaga kita insyaallah. Benar ya bahwa kita hanya memiliki dua buah tangan. Tak akan cukup untuk bisa menutup mulut semua orang. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan dengan kedua tangan kita adalah menutup telinga dari apa yang mereka sampaikan, menajamkan mata untuk bisa melihat langkah kita ke depan sehingga kita mantap terus berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang bisa kita lakukan adalah melapangkan hati untuk bisa memaafkan kesalahan semua orang seperti yang dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mulia telah mencontohkannya kepada kita sekalian. Maafkan kesalahan siapapun yang berbuat salah kepadamu agar hatimu damai. Kenapa kita perlu memaafkan kesalahan orang? Nih, yuk kita bahas satu-satu. Karena masalahnya kalau orangnya itu orang jauh yang di sana-sana, kita kadang nggak terlalu peduli ketika dia berbuat kesalahan. Yang kadang menyakitkan hati dan membuat kita baper, terbawa perasaan kita kalau kesalahan itu dilakukan oleh orang yang kita cintai. Karena memang saudara sekalian, cinta itu punya dua mata pedang. Ketika kita mencintai seseorang, kita akan mudah merasa berbahagia karena dia, atau kita pun juga mudah untuk merasa sakit hati dengan apa kesalahan yang dia lakukan. Bukan gitu? Kesalahan dilakukan oleh orang lain, kita bisa yang kayak bodoh amat lah. Tapi kalau yang nyakitin itu adalah saudara kita, suami kita, anak kita, misalnya gitu. Misalnya mertua, ipar, gitu kan, abang, adik gitu. Itu akan jauh lebih mudah untuk merobohkan pertahanan hati kita. Nah ini yang kita perlu ilmunya nih untuk bisa memaafkan kesalahan orang, baik orang yang kita dekat dengannya ataupun orang yang kita jauh darinya. Kenapa kita perlu memaafkan kesalahan orang lain kepada kita? Yang pertama, agar mulus jalanmu menuju surga. Agar mulus jalanmu menuju surga. Kenapa gitu? Karena Allah menceritakan orang-orang surga adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Di surat Ali Imran ayat 133. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan menuju kepada surga. Lari, buruan. Kemana ya Allah? Ke surga. Lari, buruan. Kejar. Apa ya Allah? Ampunan dariku. Kita diminta sama Allah untuk bergegas. Jangan lambat-lambat jalannya. Apa nih yang seringkali melambatkan jalan kita? Kebanyakan noleh-noleh. Kebanyakan lihat-lihat ke belakang. Suka kepo urusan orang. Suka peduli sama apa yang orang lain lakukan terhadapmu atau apa yang orang sampaikan tentangmu. Kamu terlalu peduli itu, makanya jalannya gak bisa cepet. Didengerin mulu orang ngomong, apa. Akhirnya berhenti deh jalannya. Si orang kenapa itu? Tahu semua kabar dunia. Artis bercerai, anaknya ikut siapa? Dapat harta gono gininya berapa? Semuanya dia hafal. Teman-teman seiku sekalian yang saya muliakan, khawatir melambatkan jalanmu. Kamu terlalu peduli terhadap apa yang terjadi di luaran sana. Khawatir menghambat ataupun melambatkan jalanmu. Apalagi kalau dikit-dikit klarifikasi. Ada orang ngomong kayak gitu, enggak kayak gitu kok saya. Akhirnya enggak jalan-jalan. Baru jalan sehari misalnya gitu ya, baru jalan selangkah 2 langkah, udah peduli lagi sama kata orang. Benerin lagi omongan orang-orang. Ya kamu enggak jalan-jalan, kamu enggak sampai-sampai deh akhirnya. Allah bilang, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian, jalan cepatlah kalian, kalau bisa larilah kalian. Ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Allah bilang menuju ampunan Allah? Ini terhadap urusan kita nih. Allah tuh suka ngingetin gitu. Kamu kok peduli amat sama salah orang terhadapmu? Lupa ya, kamu juga punya banyak kesalahan kepadaku. Kamu punya banyak salah padaku. Seharusnya kamu mengkhawatirkan ampunan dariku. Maka bersegeralah menuju ampunan dariku, kata Allah. Maka tiap kali kamu merasa sakit hati atas perlakuan orang padamu, atas percakapan atau perkataan orang padamu, ingatlah, saya sakit hati nih orang buat salah sama saya. Sepertinya ini adalah cara Allah untuk mengingatkan saya. Betapa saya pun juga punya banyak kesalahan-kesalahan kepada Allah yang mungkin untuk membuat Allah meninggalkan saya. Orang lain buat salah sama kamu. Bukankah kamu pun juga punya banyak dosa kepada Allah? Kamu pengen Allah memaafkan dosa-dosamu, maka maafkanlah kesalahan orang lain padamu. Karena memang man afa'ufi, siapa yang memaafkan dia akan dimaafkan. Man la yarham la yurham, kata Nabi. Siapa yang gak bisa sayang sama orang, gak bisa kesian sama orang, gak bisa maafin kesalahan orang, la yurham, dia pun juga gak akan disayang sama Allah. Dia pun juga gak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gak akan dikasihanin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas.
Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kalian menuju ampunan dariku, kata Allah. Wa jannatin, bersegeralah kalian menuju surgaku. Waktumu enggak keburu, waktu hidupmu nih enggak banyak. Umur kalian ma baina sittin wa sab'in. Umur kalian tuh antara 60-70 tahun. Kebanyakan orang, rata-rata orang meninggal dunia di kisaran umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai ke 70 tahun. Wa qalil man yujawiz 80. Sedikit kata Nabi Muhammad yang umurnya bisa lewat 80 tahun. Orang kalau udah di atas 80 tahun, kalau sakit, orang udah doainya husnul khotimah aja. Betul nggak? Orang tuh kalau udah umur 80 tahun, maaf nek, maaf, kagak punya teman sebaya. Teman sebayanya udah pada meninggal semua. Ya kan begitu? Masya Allah. Temenannya udah sama cucunya gitu. Umur kita nih pendek teman-teman saudaraku sekalian. Sementara surga itu kekal. Persyaratannya itu banyak, kriterianya itu banyak. Karenanya bersegeralah kata Allah menuju surga. Udah gak usah pusing-pusing mikirin orang lain bikin begini, orang itu bikin begini, si ini bikin begitu, si ini bikin begini. Udahlah. Kamu fokus aja sama perjalanan kamu sendiri. Buruan, cepetan jalan menuju surgaku. Arduhas samawat wal ard, luasnya seluas 7 lapis langit dan seluas bumi. Allah kasih tahu nih, maksudnya gini loh. Kamu aja misalnya dibilangin ada rumah luas, kamu mau nabung, kamu mau susah-susah buat kebeli rumah bagus itu. Kamu mau susah-susah, kamu mau berjerih payah, sampai lembur-lembur kerja, segala apapun kamu lakukan untuk bisa kebeli mobil yang lebih gede misalnya gitu, tanah yang lebih luas misalnya, rumah yang lebih bagus. Karenanya Allah SWT bilang, tenang, usaha kamu, perjalanan kamu, andai kamu menjadikan seluruh hidupmu untuk mengejar ini, worth it, pantas. Sebab surgaku kata Allah lebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Surgaku ini kata Allah, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa.